itu menjadi tanggung jawab kita sendiri selaku si pengguna. Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Lalu ke sobat kelakar hukum dimanapun berada, kali ini kelakar hukum dimintai tanggapan terhadap sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Ya, ini si penanya bertanya, apakah bisa menuntut Google Maps karena nyasar salah jalan? Mohon penjelasannya. Nah, kenapa saya katakan menarik? Karena saya sendiri pun sering menggunakan Google Map dan pernah suatu ketika masuk ke daerah baru yang kita tidak paham jalan di daerah situ. Nah, ketika menggunakan Google Map itu malah jalannya itu mungkin agak sedikit nyasar dan di luar dari perkiraan kita. Jadi jalannya itu yang saya pernah alami, ternyata semakin masuk ke dalam perkampungan, kemudian jalannya semakin mengecil. Nah, dan mungkin banyak juga sobat kelakar hukum yang lain juga mengalami hal yang sama. Kalau kita lihat juga di pemberitaan akhir-akhir ini saya coba perlihatkan. Ini ada di Semarang. Ikuti petunjuk, saya kutip dari kompas.com, mediakompas.com. Ikuti petunjuk Google Maps, sopir truk malah tersesat dan kecelakaan di Semarang. Nah, kemudian ada lagi di media Okezone. Truk kontainer terjebak di jalan kampung gara-gara ikuti Google Maps. Nah, ini jadi lucu juga. Truk kontainer sampai masuk ke dalam perkampungan, masuk ke dalam areal perkebunan. Jadi sobat kelakar hukum semua, terkait pertanyaan tadi, pertama-tama yang mungkin perlu kita semua pahami bahwa aplikasi Google Map ataupun aplikasi peta digital yang lain ini kan pada dasarnya adalah sebuah konten atau aplikasi gratis yang disediakan oleh si penyedianya. Nah, si penyedia website ini itu di dalam persyaratan ataupun ketentuan yang mereka buat. Nah, ini kadang-kadang luput dari perhatian kita. Jadi kalau sobat kelakar hukum semua agak jeli, nanti bisa dilihat di dalam aplikasi Google Map itu ada yang namanya persyaratan tambahan. Nah, di situ ini saya coba bacakan. Kalau kita lihat di angka ketiga di persyaratan tambahan terkait penggunaan Google Maps itu, si penyedia atau si website ini, si Google Map, itu sudah menyatakan bahwa yang pada intinya saat menggunakan Google Map tersebut mungkin kita akan menemukan kondisi yang berbeda dari hasil yang konten yang ada di peta. Artinya kondisinya itu bisa saja tidak sesuai dengan yang kita lihat dari Google Map-nya atau petunjuk arah di peta digitalnya. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, maka Google Map menyatakan penilaian secara mandiri untuk menggunakan petunjuk arah yang diberikan itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita sebagai pengguna, dan kita pun tetap menanggung segala risiko beserta konsekuensinya sepanjang waktu, artinya sepanjang kita menggunakan aplikasi itu. Nah, jadi Google Maps sendiri selaku penyedia website peta digital sudah memberikan syarat atau memberikan ketentuan tanggung jawab terhadap risiko yang terjadi, ya termasuklah itu tadi salah jalan, nyasar, ataupun ternyata faktanya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di konten di dalam aplikasi peta digital itu. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita sendiri selaku si pengguna. Nah, pertanyaannya,
apakah boleh si Google Map itu mensyaratkan bahwa tanggung jawab dan risiko yang terjadi itu bukan tanggung jawab si penyedia website, penyedia peta digitalnya gitu, tapi dibebankan kepada kita. Nah, terkait ini sebetulnya kalau di dalam website itu ataupun sebuah situs itu ada yang namanya website disclaimer, yaitu pernyataan penyangkalan pada sebuah website atau sebuah situs. Nah, fungsinya apa sih website disclaimer ini? Pada intinya, website disclaimer ini sebagai bentuk pernyataan bahwa informasi yang diberikan oleh si website itu bukanlah sebuah nasihat profesional yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada si website tersebut. Dan ini apakah dibolehkan? Ya, secara hukum boleh, sepanjang apa yang dibebankan oleh si penyedia website itu terhadap si pengguna itu bukanlah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Contoh misalkan disclaimer itu atau pernyataan penyangkalan itu digunakan oleh sebuah aplikasi toko online. Nah, di situ toko online-nya misalkan menyatakan bahwa terhadap kondisi barang yang tidak sesuai ketika sampai diterima oleh si pembeli itu tidak bukan merupakan tanggung jawab si toko online-nya. Nah, untuk case ini secara hukum itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena harus kita melihat peraturan perundang-undangan yang lain. Apa? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada yang namanya klausula baku. Jadi si pelaku usaha, dalam hal ini toko online, tidak boleh memberikan atau membuat yang namanya klausula baku. Artinya si pembeli, si konsumen itu harus mengikuti apa yang dibuat oleh si toko online. Dan klausula baku tadi yang dibuat oleh toko online itu merupakan sebuah klausula yang menyatakan si toko online tidak bertanggung jawab terhadap kondisi barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dicantumkan di dalam toko online-nya. Nah, kalau kondisinya seperti itu tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan masuk kategori perbuatan melawan hukum. Nah, tetapi untuk case Google Map ini atau aplikasi peta digital, sepanjang literatur yang saya pahami, yang saya ketahui, belum ada regulasi yang memang khusus mengatur terhadap konsekuensi dari penyedia website peta digital ini, termasuk juga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, jadi pada intinya sepanjang hal itu belum diatur oleh regulasi yang ada, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena apa? Untuk bisa munculnya hak melakukan penuntutan terhadap pihak lain, salah satunya yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu apa saja klasifikasinya? Nah, di antaranya perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian juga bertentangan dengan ketertiban umum, kemudian juga bertentangan dengan kesusilaan, serta juga bisa bertentangan dengan hak subjektif dari si pelaku itu sendiri. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, jadi ketika kita menggunakan aplikasi peta digital atau Google Map ini, maka kita sendiri selaku pengguna yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara mandiri saat menggunakan aplikasi itu. Jadi pesan saya ketika menggunakan aplikasi peta digital, benar-benar kita yakinkan bahwa memang arah yang atau jalan yang akan kita tuju itu dengan petunjuk dari peta digital tadi memang betul-betul tidak merugikan kita. Oke, Sobat Kelakar Hukum, demikian tanggapan kami. Saya ucapkan salam kelakar hukum, kenal, akrab,
dan care dengan hukum.